Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli yawmin minal awwali kundarami Muhammadun sayyidun qawlaini wa saqalaini wal fariqaini nurbil wali ajal Nabiyuna amiruna ifala ahadu Abaru fi qawlillah minhu wa lana'ami La ilallah ifan mustamsikun nabi Mustamsikun nabi awil walil munfasimi Fakun nabiyina fi wakil wa fi khuluki Walam yudadu fi ilmi wa karami Wa kulluhu min rasulillahi mustamisu Wa minal bari aw wasfa minal tiyami Wadum bi abdika fi daraini indalahu Sobran mata taduhu lawal yahlasim Wadum bisu bisolati minka daimati Ala nabi ibnu hali wal musadi Wal ali wa syabi summa tabi'ina lahu Aluduka wa naqa ilmi wal karami Warunahal adaba ila ilihi soba Wa atraban isaha diri sini nadami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, yang berada di rumah dan yang berada di rumah saya ini, marilah kita senantiasa muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ngaji walaupun berada di rumah, walaupun ada di rumah saya ini. Mudah-mudahan niat kita mencari ilmu ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang diterima dan diridhoinya. Amin. Salat salam mudah-mudahan tetap surah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita senantiasa bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka supaya kita sebagai umat Muhammad yang penuh rahmat, baik sebagai umat Muhammad yang penuh syafaat baik dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, marilah kita mengkaji kitab Faraid ini di dalam kitab Fathul Qorib halaman 41. Ya, ini saya bacakan dulu. Nah, nanti sebelum kita bahas, karena di kitab Fathul Qorib ini langsung di sini yaitu tentang furudun muqaddaro, yaitu tentang ahli waris siapa saja yang menerima warisan. Tapi sebelumnya nanti saya memberi muqaddimah, yaitu apa sih ilmu mawaris itu, supaya pengertian ini kita awali ilmu mawaris, yaitu ilmu secara bahasa ilmu faraid. Faraid itu jamak dari kata fariidhah yang artinya adalah bagian-bagian yang ditentukan, itu namanya faraid. Sedangkan mawaris yaitu merupakan jamak dari miros. Jamak dari miros yang bermakna harta pusaka atau harta warisan. Jadi ilmu faraid yaitu ilmu yang membahas siapa orang yang memperoleh warisan, siapa orang yang tidak memperoleh warisan dari ahli waris itu, kemudian berapa bagiannya masing-masing ahli waris itu, dan cara membagi warisan. Itulah bahasan-bahasan nanti yang akan
kita bahas yang mengandung beberapa hal. Yang pertama adalah siapa sih yang menjadi ahli waris kalau ada orang meninggal itu. Ini juga penting. Yang kedua, dari semua ahli waris itu siapa yang memperoleh warisan dan siapa yang tidak memperoleh warisan. Karena menyangkut masalah yang lain di sini, yaitu masalah hijab, masalah asobah, dan masalah asal masalah dan lain-lainnya tentang masalah faraid. Jadi dari pengertian tadi, yang pertama bahas siapa yang memperoleh warisan itu, yang kedua siapa yang tidak memperoleh warisan, kemudian kalau yang memperoleh warisan berapa bagiannya masing-masing, kemudian yang ketiga bagaimana cara membagi ahli waris itu pada ahli waris yang peroleh. Anak-anakku, sebagai mukaddimah ini sebelum kitabnya saya baca ya, karena kitab ini langsung memperkenalkan ahli waris laki-laki itu siapa, ahli waris perempuan itu siapa. Kalau digabung ahli waris laki-laki dan perempuan itu yang peroleh warisan itu siapa saja. Ini sudah saya siapkan di dalam bentuk file. Nanti kalau membahas itu ya kita menggunakan LCD. Tapi sementara ini sebagai mukaddimah dulu, ini karena mukaddimahnya sudah lumayan banyak yang berkaitan dengan mempelajari ilmu faraid ini ya. Yaitu tadi tentang ilmu faraid, membahas tentang siapa yang memperoleh warisan, siapa yang tidak memperoleh warisan, berapa bagian ahli waris masing-masing, dan cara membagi warisan. Itu diantaranya nyangkut hal itu. Anak-anakku yang saya cintai, kemudian hukum mempelajari ilmu faraid itu adalah fardu kifayah. Ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu yaitu suatu kewajiban untuk semua umat Islam. Tapi apabila suatu kaum sudah ada yang mewakili, umpamanya pondok pesantren di Islahiyah ini hukumnya karena semua pondok hampir ada pelajaran faraid. Oleh karena itu kita sebagai santri Islahiyah, dari santri Islah dan Islahiyah ini menurut hukumnya adalah fardu kifayah. Karena pondok pesantren yang ada di Sumatera ini banyak sekali, sehingga termasuk santri yang belajar ilmu faraid di sini termasuk santri putra atau santri putri, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Hal ini berdasarkan ya, perintah Rasulullah SAW, ta'allamul faraida wa'allimuhan nas, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada manusia. Fa inni mur'un maqbudun, sungguhnya aku, kata Nabi, seseorang yang akan dicabut nyawanya, artinya seorang yang akan mati. Wa inna ilma sayuqbadu, sesungguhnya ilmu itu akan dicabut. Wa tatharul fitanu, dan akan terjadi fitnah. Hatta yakhtalifasnani fil faridah, sehingga dua orang yang bersengketa tentang faraid, tentang beberapa bagian faraid, fala yajidani, maka tidak bisa menemukan orang yang berselisih tentang faraid tadi, man yaqdi bainahuma, orang yang menyelesaikan di antara keduanya. Ini qaul Hakim wa sahhaha isnaduhu, hadis riwayat Imam Hakim, dan Imam Hakim mensahihkan sanad-sanadnya hadis tersebut. Artinya kita disuruh belajar ilmu faraid dan sekaligus mengajarkannya kepada manusia, sehingga termasuk kita di sini ini adalah melaksanakan
pembelajaran yang secara fardu kifayah kita mempelajari ilmu faraid, dan nanti kalau sudah kita bisa maka kita harus mengajarkan kepada manusia. Kata Nabi, karena aku ini kata Nabi, seorang yang akan dicabut nyawanya, alias seorang yang akan mati. Maka dengan matinya seorang ini, maka ilmu itu juga akan ikut dicabut, sehingga akan terjadi beberapa perkara, beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan faraid ini, persengketaan dengan bagian-bagian warisan ini setelah seorang itu mati. Sedangkan apabila ada dua orang berselisih tentang ilmu faraid ini, maka tidak ada orang yang menyelesaikan permasalahan kedua orang yang bersengketa tadi. Ini menurut hadis tadi, riwayat Hakim ini seperti itu. Ada dua hadis. Yang kedua, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ta'allamul fara'idha. Belajarlah kalian dengan pada ilmu faraid. Wa'allimuha, dan ajarkan faraid ini. Fa innaha nisful ilmi. Maka sungguhnya ilmu faraid ini adalah separuh dari ilmu. Jadi separuh ilmu ini adalah ilmu faraid. Wa huwa yunsa, dan biasanya ilmu faraid ini dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu faraid inilah yang pertama dicabut dari umatku. Nah, aku yang saya cintai, hadis rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah ini, dan riwayat Imam Daruqutni ini ya, juga sama ya, kita disuruh mempelajari faraid dan mengajarkannya. Kenapa? Karena kata Nabi, sesungguhnya ilmu faraid itu nisful ilmi, separuh dari ilmu. Jadi kalau kita menguasai ilmu faraid itu berarti menguasai ilmu, separuhnya ilmu itu kita kuasai. Dan ilmu faraid ini adalah biasanya dilupakan. Dan besok pertama kali yang dicabut dari umatku itu ya ilmu faraid ini. Ya. Sekarang pun sudah kita kelihatan di masyarakat Muslim sendiri, kebanyakan kalau sudah terjadi kematian, maka ilmu ini sudah dilupakan. Ya. Seharusnya ketika terjadi kematian, paling enggak 1 minggu itu harus dibagi warisannya. Kenapa? 1, ya, tujuannya mempelajari ilmu faraid ini adalah tujuannya 1, menyelamatkan harta orang yang meninggal itu pada orang yang tidak berhak untuk memperolehnya. Jangan sampai orang yang nggak berhak meroleh harta warisan tapi meroleh warisan. Itu menyelamatkan harta si mayit 1. Yang kedua, ya, jangan sampai kita ini memakan harta yang bukan milik kita, yang bukan hak kita. Ya, oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu, janganlah kamu makan harta-hartamu di antara kamu dengan secara batal. Artinya kita tidak boleh atau dilarang dalam Al-Quran memakan harta secara batal, harta yang tidak sah, termasuk yang bukan tapi ahli waris tapi nggak berhak, tapi ia tetap ngotot ingin jadi sebagai pewarisnya, padahal ada ahli waris yang lebih dekat dengan mayit. Jadi kalau ada mayit, yang lebih dekat itulah yang mewarisi. Contohnya yang lebih dekat itu adalah anak, 2 orang tua, bapak ibunya mayit, yang ketiga suami istri.
Yaitu yang paling dekat. Ada 3 ini. Dari atas itu ayah, ibu, dari bawah ini anak dan cucu, dari sampingnya ini ya suami atau istrinya, yaitu orang yang paling berhak dalam mewarisi. Tapi ada di situ ngaku saudaranya, ngaku apanya, ingin memperoleh warisan, lalu diambillah harta itulah. Untuk menyelamatkan harta mayit ini pada orang yang bukan berhak, ini adalah perlu begitu ada orang meninggal, begitu harus diwaris hartanya. Apalagi di situ adanya anak yatim yang ditinggal oleh yang mati. Sehingga anak yatim ini harus kita jaga hak-haknya. Sehingga jangan sampai kita takziah di suatu orang yang meninggal, di situ belum dibagi warisannya, hartanya anak yatim campur. Sehingga kita nyelawat takziah di situ dikasih beli aqua dari harta anak yatim dan sebagainya. Oleh karena itu kita lebih hati-hati ya ketika melaksanakan takziah, begitu ada yatimnya, supaya kita tidak makan hartanya anak yatim. Kemudian ya itu yang tujuan pelajari faraid itu, tujuannya adalah supaya kita satu mengerti ilmu faraid karena ini fardu kifayah. Yang kedua, kita menyelamatkan harta dari hak orang yang tidak berhak untuk menghabiskan harta itu, memperoleh harta itu. Yang ketiga adalah supaya kita tidak makan harta yang bukan hak kita. Itulah diantaranya tujuan kenapa harus segera faraid dilaksanakan ketika orang mati. Anak-anakku yang saya hormati, ya, kemudian di dalam Al-Quran sumber-sumber ilmu faraid ini adalah surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dan surat An-Nisa ayat 176. Cuma 3 ayat itu yang menjadi sumber pokok dari ilmu faraid ini ya. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri sudah jelas ya. Di surat 3 ayat tadi, surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dan ayat An-Nisa ayat 176, cuma 3 inilah ayat ini yang membahas yang rinci ilmu faraid ini. Jadi materinya sudah jelas, tapi ditambah hadis tentang bagian nenek. Cuma itu saja sumbernya ilmu faraid itu. Sehingga kita mempelajari ilmu faraid itu, mempelajari Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dan ayat 176 itu materi pokoknya. Sehingga di dalam kitab Fathul Qorib ini ya bisa secara mendetail dijelaskan secara mendetail. Oleh karena ini merupakan pembelajaran secara tutorial, oleh karena siapa saja harapan kami setelah video ini tercipta, harapan saya secara umum kita bisa mempelajari melalui video-video yang ada yang dibikin oleh SMK Terpadu atau Yayasan Pondok Pesantren Islahiyah ini ya. Dengan harapan ya, karena fardu kifayah kita kalau melakukan hal itu berarti tambahan bagi kita, karena fardu kifayah ini menggugurkan kewajiban orang lain, itu tambahannya Kak fardu kifayah. Kalau fardu ain kan menggugurkan kewajiban sendiri-sendiri, tapi fardu kifayah menggugurkan kewajiban orang lain. Nah itulah ada kelebihannya, makanya perlu kita pelajari secara mendetail nanti secara secara mungkin ada tahapan kali ini, malam ini kita bahas tentang mukadimahnya dulu ya. Kemudian dari sumbernya seperti itu, kemudian mengkaji tentang kedudukan ilmu faraid, yaitu ilmu yang sangat penting yang hukumnya fardu kifayah. Kemudian di sini lalu bagaimana pewarisan sebelum ayat-ayat mawaris. Ini sudah poin kedua.
Sudah berapa waktunya ini? Masih lama ya. Pembagian waris sebelum ayat-ayat mawaris turun ya, atau pembagian waris pada masa jahiliyah ya. Pada masa jahiliyah ini yang memperoleh warisan dari keturunan atau dari nasab ya. Dan nasab itu cuman orang anak laki-laki yang kuat, anak barep ya, anak sulung, anak barep yang kuat, pandai berperang, yang gagah, ganteng, sing pandai perang, itu merupakan satu pewarisnya satu-satunya. Sedangkan anak yang lain, apalagi anak yang guru, mencret, lemes, gak kuat apa-apa, loyo, bukan ahli warisnya itu menurut orang jahiliyah itu. Jadi satu-satunya keturunan anak laki-laki yang sulung, yang pandai berperang, kuat, gagah. Karena yang lain tidak. Apalagi perempuan ya, perempuan lahir pada masa jahiliyah, anak saya lahir kok perempuan, sudah marah, mukanya itu merah padam, merah apa ya, saking marahnya melihat anaknya lahir perempuan, langsung dibawa ke belakang, diinjak, dipenyet, mati, dipendem, atau dikubur di belakang rumah. Itu kalau pada masa itu yang pertama. Yang kedua ya, anak angkat atau anak adopsi. Anak adopsi, sehingga anak angkat ini merupakan salah satu-satunya anak yang diadopsi, ini satu-satunya pewaris bagi seseorang di zaman jahiliyah itu. Yang ketiga yaitu dengan mengadakan perjanjian sumpah. Umpamanya nih, Mas apa namanya? Yogi. Sama ini Mas Irsyad. Mas Yogi sama Mas Irsyad hidup di zaman jahiliyah. Maka Mas Yogi sama Mas Irsyad ini mengadakan perjanjian saling mewarisi. Yes, Yogi, kalau sampean mati dulu, saya sebagai pewarismu, mewarisi istrimu, anakmu, hartamu, semuanya milik saya. Begitu juga Irsyad, kalau Yogi mati dulu, Yogi, maka Irsyad sebagai pewarisnya, istrinya, anaknya, hartanya, semuanya milik Irsyad. Sehingga pada saat itu akhirnya kuat-kuatan Algojo, siapa sing kuat membunuh ini ya, atau kuat-kuatan santet ya, saling sihir-sihir, ini kok kalah, berarti saling sumpah sing kalah dhisik sing mewarisi. Itu pada masa jahiliyah demikian. Ada 3 perjanjian. Yang ketiga ada 3 sebab mewarisi pada masa jahiliyah. Kemudian dalam Islam ya, masa jahiliyah ditentang oleh Islam. Kenapa? Ya, karena di Islam sendiri di dalam Al-Quran disebutkan lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur. Bagi laki-laki adalah bagian yang sudah ditentukan dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan bagi perempuan juga ditentukan bagiannya ya, dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Sedikit atau banyak sudah ditentukan masing-masing kalau Islam. Kalau kejahiliyah kan enggak, anak barep sing kuat, sing loyo, sing gak diakoni waris. Katanya kalau Islam anak idiot atau anak apa,
anak ganteng, anak gagah, atau anak banci, ya, tetap semuanya ini memperoleh warisan sedikit ataupun banyak. Jadi sudah ditentukan oleh Islam kalau semuanya memperoleh warisan, ya. Tidak. Sedangkan ya, yang penting menurut Islam ini anak yang sah. Anak yang sah secara keturunan nasab itu sah. Artinya dengan perkawinan yang sah. Kalau ada anak di luar perkawinan, ini anak yang gak sah. Artinya ini ada khilaf, ya, di dalam para ulama berbeda pendapat. Kalau umpamanya anak LKMD lamaran kari meteng dhisik. Biasanya anak LKMD lamaran kari meteng dhisik. Lah iki kalau sebelum ditiup nyawanya itu ada yang berpendapat itu masih anaknya. Ya, ditiup nyawanya itu umur 4 bulan. Tapi sebelum 4 bulan sudah dinikahkan, itu ada yang mengatakan ini adalah nasabnya. Tapi karena ini di luar nikah, ya, luar nikah, anak yang di luar nikah berarti nasabnya ikut ibunya, sehingga tidak berhak mewarisi pada bapaknya. Oleh karena itu ini ada solusi bagi masyarakat. Sering terjadi demikian di masyarakat, tapi ada solusi, yaitu solusinya, ya, ini kalau anaknya satu, ini anak di luar nikah punya adik lagi, anak punya adik lagi, maka biasanya bapaknya solusinya ini mbakmu atau kakakmu yang paling tua ini saya kasih harta hibah, atau saya kasih harta dulu sebelum saya mati karena ini yang ngomong adik-adiknya, ya, biasanya kan gitu bapaknya, ini yang saya kasih dulu, ya, padahal dalam Islam itu anak ini tidak berhak mewarisinya, tapi dikasih hibah dulu sebelum mati, dikasih dulu. Tapi modusnya ya tadi itu, modusnya adik punya alasan pada adik-adiknya, sehingga adik-adiknya loh, oh diwarisi Pak, wong durung mati, ya ini saya namanya dikasih hibah, dikasih hibah dulu supaya kalau nggak dikasih hibah karena kalau oleh warisan, kayaknya dikasih hibah dulu. Jadi mbakmu atau kakakmu yang baru ini saya kasih dulu, ya, jangan iri, ya, karena ini yang ngomong-ngomong adik sing sembarang, sing bantu saya untuk ngomong-ngomong adik semuanya. Kan kondisinya seperti itu biasanya kakaknya, saya kasih dulu. Itu solusinya, solusi kita nasab yang tidak sah ini, karena dasar waris tidak sah. Kemudian yang kedua, anak adopsi, anak angkat itu tidak memperoleh warisan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahihim. Wallahu yaqul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wa ma ja'ala ad'iyaakum, dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu sendiri. Demikian itu adalah ucapanmu, dalikum qaulukum bi afwahihim. Demikian itu, dalikum qaulukum bi afwahikum. Demikian adalah ucapanmu dengan mulut-mulutmu. Sedangkan Allah, wallahu yaqul haq, Allah berfirman dengan hak, dengan benar. Wa huwa yahdis sabil, dan Allah lah yang menunjukkan jalan yang benar. Artinya anak angkat itu, ya, tidak diakui oleh Allah sebagai anak-anakmu sendiri. Itu hanya ucapanmu saja, ngaku-ngaku sebagai anak. Sedangkan Allah dengan mulutmu, ya, mengaku anak dengan mulutmu. Sedangkan Allah berfirman dengan yang hak, yang benar, dan Allah lah yang menunjukkan jalan yang benar. Ini artinya anak angkat itu tidak memperoleh warisan dalam Islam. Ada solusi. Solusinya yaitu sama
karena anak angkat, anak adopsi tidak memperoleh warisan, maka solusinya adalah dikasih hibah. Ya sama seperti anak yang tidak sah tadi. Ya, anak angkat ini biar Mas Mugi atau Mbak Mugi pancingan. Tapi terus dia anak suwe gak dia anak biasanya ngadepi anak dikai mancing, dikelongi bendino cendang dia anak. Biasanya gitu kan anak anak pancingan itu. Nah, kalau sudah dapat mancing oleh piro langsung kembar mana. Hamil pertama langsung kembar, ada saudara saya itu ya. Begitu mancing beberapa tahun begitu langsung anaknya kembar. Hamil lagi, kembar lagi. Oleh mancing luruh, oleh papa. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran sendiri, dalam syariat Islam itu anak angkat tidak disyariatkan, tidak diperoleh warisan, maka solusinya adalah dikasih hibah. Kakak kamu yang ini kan ngomong adik-adiknya biyen, soro dhisik tak kei warisan dhisik, kei rumah Tegal apa-apa itu. Kasih rumah dulu, setelah itu adik-adiknya. Ya, itu teknisnya, solusinya. Sebenarnya karena nggak perlu warisan tapi dikasih hibah. Itu solusi. Kemudian untuk yang zaman jahiliyah yang mengadakan perjanjian sumpah itu adalah ini dalam Islam tidak boleh, karena Allah Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sungguhnya Allah memberikan haknya pada setiap yang berhak akan diberikan haknya. Sesuai dengan surat An-Nisa tadi disebutkan. Ya, nanti di surat An-Nisa 11-12 dan ayat 176. Ini yang pewarisan pada masa jahiliyah. Bagaimana pewarisan menurut Islam? Tadi jahiliyah itu cuma adat jahiliyah, tapi dalam Islam tidak boleh semua yang dikantor oleh Al-Quran. Artinya yang dipakai ya Al-Quran. Terus fase ketiga yang berkaitan dengan sebab-sebab dan halangan mewarisi. Sebab-sebab mewarisi. Jadi kalau ahli waris itu sebabnya apa kok oleh warisan? Nah, sebab-sebab mewarisi ya. Dalam Islam ya, sebab-sebab menerima pusaka atau warisan itu satu adalah sebab nasab, hubungan atau hubungan darah atau hubungan keluarga. Hal ini sudah jelas dalam surat An-Nisa disebutkan. Hubungan keluarga itu satu, anak. Ya, anak. Apa oleh warisan anak sing mati? Apa oleh sampean warisan putune sing mati? Ya, cucunya yang meninggal. Sampean oleh warisan apa bapake sing mati? Ya, anake yang bawa orang tua, anaknya mati, kaya, dapat warisan orang tua itu. Kemudian suami, istri. Apa oleh warisan bojo sing sah. Umpamanya ya ini sebab nasab ini, sebab nasab tadi. Nasab yang sah itu beroleh warisan. Nah, satu, saya singkat saja sebab hubungan nasab. Ayah ibu, anak cucu, ya, ayah ibu dan seterusnya ke atas, kakek, nenek, buyut dan seterusnya. Kalau nggak ada ayah, ono buyut, ono kakek. Nggak ada kakek, ono buyute seurip. Buyute canggah seurip pisan, umure panjang. Padahal anaknya wis mati kabeh. Kemudian ada anak ka ono cucu. Cucune ka ono cicit. Cicite ka ono apa istilahnya? Cocot apa? Ya, dan seterusnya. Itu nasab ya, hubungan nasab. Yang kedua, sebab perkawinan atau sebab musyawarah.
Jadi sebab perkawinan yang sah, ya, maka ia berhak memperoleh warisan. Karena umpamanya siapa ini Mas siapa? Mas Arif. Mas Arif, ya. Rabi Rondo, tuwek, sugih. Ya. Rabi Rondo tuwek sugih lemu pisan. Wong lemu kan ada penyakit, maka macam-macam. Ya, darah tinggi, asam urat, jantung, terus macam-macam. Ya. Akhirnya begitu ya Mas Arif ini kawin dengan janda tua kaya lemu ireng akeh penyakit dari lemu. Begitu akad selesai, nah, akad terus itu nikah atas izin mankur sah, kemudian mau mengadakan resepsi, mengundang teman-temannya, teman-teman jandanya diundang semuanya, temannya Arif diundang, kemudian semuanya undangan karena orang kaya ya, nah diundang banyak sekali. Akhirnya salam-salaman dengan berdiri di situ, orangnya gemuk, salam-salaman. Terus begitu selesai resepsi malam pertama, ya, malam pertama morok kaget. Ya, kaget untuk Arif, terus payah, terus ini ya, akhirnya jantungnya kumat, mati. Gimana? Ya berhak ini kan, walaupun durung duhul, durung ode-ode, terus mati kan nikah yang sah, berhak memperoleh warisan. Ini karena jandanya nggak punya anak, maka Arif berhak separuh dari hartanya janda ini. Ya, wis saiki tadi duren, duda keren, punya kekayaan, ya, sudah pakai gaya apa saja boleh, siapa saja yang mendekat karena ya wis jadi duren yang kaya berkat warisan dari janda itu. Karena ya menikah dengan cara yang sah, maka berhaklah memperoleh warisan. Itu menurut Islam sebab pernikahan. Tadi anak yang di luar nikah ya tadi saya jelaskan. Yang ketiga, sebab memerdekakan budak. Sekarang nggak ada budak, nggak ada ini, jadi cuma teori saja orang yang memerdekakan budak. Teori yang memerdekakan budak, yang memerdekani yang berhak menerima warisan. Innamal wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya hak menerima harta pusaka itu bagi orang yang memerdekakan budak. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, hubungan agama. Jadi ada seseorang, makanya dulu ada teman saya, ada orang Belanda ke Indonesia, seorang dokter, nggak punya keluarga di sini, masuk Islam, ya. Akhirnya karena orang ini Islam tapi nggak punya ahli waris di sini, sudah di sana ahli warisnya sudah berlainan agama, akhirnya terputus, dimasuk Islam. Nah orang ini seorang dokter ini yang masuk Islam ini ikut keluarga teman saya ini di Batu Gede sini ada, ya. Begitu orang Belanda ini meninggal, maka adalah ini siapa yang berhak mewarisi adalah kemaslahatan umat Islam. Dan hartanya dijual ya, sebagai koleksi lukisan yang mahal-mahal, dijual lukisannya, punya rumah dijual, lalu disedekahkan untuk kemaslahatan umat, bangun masjid, bangun pondok, bangun madrasah dan sebagainya. Itu karena mewarisi, karena hubungan agama, karena nggak punya ahli waris. Saja ada 4 yang ditetapkan seseorang
sebab-sebab mewarisi. Terus fase selanjutnya ya, fase halangan mewarisi. Halangan mewarisi yaitu yang pertama adalah perbedaan agama. Umpamanya ada seorang artis ya, Islam lalu kawin sama artisnya orang non-Islam ya. Maka apabila artis yang Islam ini meninggal, kemudian punya anak, anaknya yang satu ikut ibunya non-Islam, yang satu ikut bapaknya Islam Muslim. Anak yang Muslim bisa mewarisi bapaknya meninggal, sedangkan istrinya non-Muslim dan anak yang non-Muslim gak bisa mewarisi karena apa? Perbedaan agama. Jadi yang menghalangi warisi satu, beda agama. Makanya lek rabi oleh bodoh Islam enak ya. Ngerti agama, terus ngerti ini najis, ngerti sembarang, pokoknya anak pondok itu ya. Kalau sing pendidikan pondok pesantren. Amin. Ini karena halangan waris itu karena perbedaan agama. Yang kedua adalah pembunuh. Jadi umpamanya ini mas apa ini namanya? Lutfi. Ya. Umpamanya Lutfi. Ya. Salah satu pewarisnya Lutfi sama neneknya. Yang lain kemana? Katut tsunami. Yang keluarganya hilang semuanya, tinggal Lutfi sama nenek satu. Yang lainnya hilang kena tsunami ya. Nah ini Lutfi ini salah satu pewarisnya nenek saya ini kaya ya. Kemudian ini dia cerewet nenek itu ya, anaknya cucunya cuma tinggal satu ya, cerewet pisan. Ini saya kepingin bebas kaya, dapat warisan banyak, psikologis cereweti, saya tidak mau kue. Akhirnya neneknya tidak mau kopi campur racun tikus ya. Ini nek saya buatkan kopi enak, ini kopinya hangat. Justru di situ maka karena Lutfi ini pewaris satu-satunya akan jadi pewarisnya, tapi karena dibunuh neneknya maka ia masuk penjara. Masuk penjara dia sudah tertutup, terhijab, tidak bisa mewarisi neneknya satu-satunya pewaris. Kebelet kaya, kebelet bebas, seperti ini justru membunuh malah tidak dapat warisan. Terus hadisnya laisal qatil minal mirasi syai'un, riwayat Imam Nasai Darqutni. Nabi SAW bersabda, tidak ada waris bagi orang yang membunuh pewarisnya, sedikit pun nggak bisa mewarisi. Jadi pembunuh nggak dapat menghalang warisan. Yang ketiga adalah orang yang jadi budak. Sekarang nggak ada ya, tapi ini secara teori nggak apa kita bahas ya. Orang yang menjadi budak, punya anak, anaknya budak, nggak bisa saling mewarisi ya. Kalau budak itu enggak ya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan surat An-Naml ayat An-Nahl apa Naml ya, ayat 75. Daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in. Allah telah mengadakan perumpamaan seorang hamba yang dimiliki itu tidak bisa berkuasa atas sesuatu pun, sedikit pun nggak bisa. Jadi orang budak punya harta nggak bisa menguasai hartanya karena budaknya itu beli. Pokoknya dibeli, termasuk hartanya itu juga dibeli, tapi
punya harta, kalau nggak punya ya nggak. Ya budak itu gitu, bisa disewakan, bisa dijual belikan, bisa dihibahkan, bisa diwakafkan. Orang diwakafkan ini bisa dikawin sendiri, dipasi-pasi, ya dikawin sendiri juga boleh. Malakat iman hukum itu buku budak cantik-cantik, harganya mahal, itu bisa dipakai sendiri. Kalau punya anak, jadi anak yang budak, kecelakaan ini gak memerdekakan anaknya sendiri. Ya. Jadi perbudakan itu bisa menghalang memperoleh warisan. Anakku yang saya cintai, itulah materi muqaddimah sebagai pembukaan kita bahas ilmu faraid itu. Udah, itu sekian dulu ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Kalau nggak ada ya kita tutup sekian dulu ya. Kita tutup, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa Anta Ni'mal Mu'in, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.